Damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu yang ke-18 setelah Trinitatis. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita mendengarkan firman Allah pada minggu ini yang terambil dari kitab Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan ayat 50. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggallah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada minggu ini kita masuk kepada minggu yang ke-18 setelah Trinitatis. Dalam perikop ini, dalam perjalanan pelayanan Yesus Kristus, Yesus sudah banyak mengadakan mujizat kesembuhan, mengusir roh jahat, dan melakukan mujizat-mujizat lainnya. Artinya, pada saat itu tentu sudah semakin banyak orang yang percaya dan mengikut Yesus. Dalam perikop evangelium kita minggu ini, para murid-murid merasa bahwa hanya merekalah yang menjadi murid atau bagian daripada pengikut Yesus Kristus. Hal itu terbukti bahwa mereka mencegat orang yang mengadakan mujizat atas nama Yesus. Ya, mungkin mereka merasa bahwa hanya merekalah yang layak menggunakan nama Yesus karena setiap hari bersama-sama dengan Yesus. Atau mungkin mereka tersaingi sebab jikalau kita baca dalam Markus 9 ayat 18, murid-murid tidak dapat mengusir roh jahat. Hal ini sesungguhnya adalah
hal yang biasa juga terjadi dalam kehidupan kita. Jikalau kita perhatikan dalam perjalanan kehidupan kita pada saat ini, sering ego kita lebih tinggi daripada pertimbangan kasih yang kita hidupi. Sering juga kita merasa lebih mampu daripada orang lain, sehingga menganggap bahwa saudara-saudari kita lebih rendah atau di bawah kita. Dan salah satu penyakit yang terjadi pada saat ini, sering kita merasa iri melihat orang ketika sukses, dan juga banyak yang merasa tersaingi jika ada orang yang sukses dari antara kita. Sesungguhnya Allah tidak menginginkan hal-hal seperti ini terjadi. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali melalui tema khotbah kita di minggu ini yang mengatakan, hiduplah dengan benar sebagai pengikut Kristus. Yang pertama, bagaimanakah hidup dengan benar sebagai pengikut Kristus? Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau kita mengingat pada perjanjian lama, sejak kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, sesungguhnya dosa itu diwariskan dan membuat manusia tidak ada satu orang pun di dunia ini yang benar. Sebagaimana Pengkhotbah 7 ayat 20 katakan. Artinya, semua orang telah berdosa dan tidak ada yang benar. Lalu bagaimanakah kita dapat melakukan yang benar sebagai pengikut Kristus? Padahal kita orang berdosa. Kita adalah orang yang tidak benar. Dalam firman-Nya di Roma 3 ayat 22, Rasul Paulus telah menyatakan bahwa sesungguhnya Allah telah membenarkan kita lewat iman. Allah telah membenarkan kita lewat kematian Yesus Kristus dan kebangkitannya. Artinya, dalam hal ini, iman datang dari Allah oleh pendengaran firman. Dan hal itulah sesungguhnya yang membuat kita menjadi orang benar di hadapan Allah. Allah yang membenarkan kita. Tetapi hal ini sering kita tidak sadari. Dan sering juga kita memberikan hidup berleha-leha dikuasai oleh keinginan-keinginan iblis, keinginan dunia ini, sehingga membuat kita tetap hidup di dalam keinginan iblis. Bapak, Ibu, saudara-saudari, lalu bagaimanakah kita menjadikan hidup sebagai orang yang benar dalam iman? Dalam evangelium kita hari ini, kisah murid-murid yang mencegah seorang yang bukan pengikut Yesus atau dari kalangan mereka. Mereka mencegah orang yang mengusir roh jahat, padahal demi nama Tuhan. Sesungguhnya adalah hal yang tidak baik, sebab mereka sudah setiap saat melakukan pelayanan bersama dengan Yesus. Orang-orang banyak sudah ada yang percaya. Orang banyak juga sudah banyak yang memperoleh keselamatan karena kuasa Yesus Kristus. Artinya hal ini bisa saja mungkin setiap orang yang mendengarkan firman sudah memiliki kuasa, memiliki hubungan yang intim, memiliki iman, sehingga berkuasa untuk mengusir roh jahat. Namun inilah yang terjadi dalam hati si murid-murid. Mungkin mereka merasa bahwa hanya kamilah yang layak dan pantas untuk menggunakan nama Yesus Kristus. Hanya kamilah orang yang
dipilih Allah untuk melakukan hal-hal demikian. Bahkan mungkin juga merasa tersaingi karena orang yang di luar murid-murid dapat melakukan, sedangkan murid-murid tidak dapat melakukannya. Saudara-saudari, di dalam firman Tuhan pada saat ini, masih banyak orang yang merasa sial jika sahabatnya sukses. Masih banyak orang yang merasa tersaingi jika orang lain lebih bisa atau lebih berhak atau lebih pantas untuk mendapatkan sesuatu daripada kita. Atau sering juga dalam kehidupan kita terjadi bahwa kita menganggap diri kita lebih layak, lebih mulia, bahkan lebih pantas seperti murid-murid, sehingga kita menghalangi orang-orang untuk melakukan yang baik, sehingga segala sesuatu yang dilakukan oleh orang baik tidak menjadi berarti karena egois kita. Artinya dalam ayat 38 sampai 41 ini, hal ini dengan jelas menjelaskan bahwa hal yang baik yang dilakukan oleh orang yang di luar daripada kalangan murid menjadi sesuatu hal yang tidak baik di hadapan murid karena tidak memahami konsep iman yang sebenarnya. Sebagaimana Yesus mengatakan bahwa di dalam ayat yang ke-39, tetapi kata Yesus, jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Artinya hal ini sungguh jelas bahwa Yesus menyatakan tidak akan mungkin orang dapat mengusir roh jahat jikalau bukan dengan kuasa daripada Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus katakan jikalau mereka tidak melawan kita, maka dia ada di pihak kita. Artinya ini perlu kita teliti dalam kehidupan kita masing-masing. Seperti dalam yang saya sampaikan tadi, sering egoistis kita lebih tinggi daripada kasih yang sesungguhnya. Oleh karena itu, sebagai orang yang sudah dibenarkan, inilah yang perlu kita hindari dalam hidup kita. Jikalau Allah sudah membenarkan kita, maka jangan kita merasa bahwa diri kita paling mulia dari antara orang lain. Jangan juga kita merasa tersaingi jika orang lain sukses daripada kita. Bahkan jangan juga kita merasa tersakiti jika orang lain mampu. Dalam perikop Evangelium hari ini, firman Tuhan juga mengingatkan kita agar kita berhati-hati dalam mempergunakan seluruh tubuh kita. Hidup sebagai orang yang telah dibenarkan, hendaklah harus menjauhkan diri dari segala bentuk kesesatan. Sebab kita tahu dalam firman ini dikatakan bahwa upah kesesatan atau upah daripada seorang penyesat adalah kebinasaan. Dalam Markus 9 ayat 42 dikatakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Artinya, setiap orang penyesat, setiap orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, setiap orang yang mempersembahkan hidupnya untuk kesesatan atau untuk melakukan dosa, maka upahnya adalah kebinasaan, neraka menanti setiap orang yang tidak melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Karena itu, jikalau kita salah mempergunakan seluruh indera kita, maka percayalah
murka Allah akan tetap ada pada orang-orang yang tidak tahu bersyukur. Sebab setiap orang yang masih tetap mempersembahkan tubuhnya, matanya, tangannya untuk mencuri atau hal-hal yang lain, tidak mempergunakan mulut untuk memuji, memuliakan Tuhan, malah mempergunakan mulut kita untuk bercakap kotor, maka murka Allah tetap ada bagi kita. Karena itu, hendaklah segala sesuatu yang menghalangi kita untuk datang kepada Allah, mari kita buang. Sebab dalam hal ini Yesus menyatakan bahwa jikalau tanganmu menyesatkan engkau, penggallah. Jikalau matamu menyesatkan engkau, cungkilah. Jikalau kakimu menyesatkan engkau, penggallah. Jikalau kita tafsirkan ini secara logika, mungkin banyak orang yang merasa ajaran ini tidak benar. Ini adalah sesuatu hal yang sangat jahat. Tetapi dalam hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus bukan mengajarkan kita menjadi orang yang jahat. Yesus mengajarkan kita agar kita benar-benar hidup mempergunakan segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya, artinya dalam hal ini Yesus ingin mengajarkan kita agar sebagai orang percaya, agar sebagai pengikut Yesus Kristus yang sejati, maka hendaklah mari kita menguasai diri kita. Mari kita membatasi atau mengontrol seluruh tubuh kita agar tidak jatuh ke dalam kesesatan atau melakukan dosa yang berkelanjutan. Dan hal ini sebenarnya mengajarkan kita juga bahwa daging kita ini tidak memiliki tempat di surga. Sebab pada saat ini hanya kepentingan daging, hanya untuk makan, sering kita jatuh ke dalam dosa. Tapi melalui renungan pada saat ini, khotbah pada minggu ini, kita diingatkan bahwa daging memang penting, makan memang penting, tetapi yang terpenting, yang sampai kepada kehidupan kekal adalah hanya roh. Karena itu, yang masuk kepada kehidupan yang kekal, maka hendaklah kita mementingkan roh, keinginan Allah daripada keinginan daging semata. Artinya mari kita membatasi diri untuk tidak jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan juga mengatakan bahwa jikalau hatimu baik, maka buahnya juga akan baik. Artinya sama, setiap pohon yang baik akan menghasilkan buah yang sehat, buah yang bervitamin, bahkan menyehatkan bagi kita. Artinya dalam hal ini, tangan, kaki, mata, bahkan mulut yang menguasai ini adalah hati. Hati adalah sumber dari segala kejahatan dan sumber dari segala kebaikan. Jikalau Kristus tinggal di dalam hati kita, Yesus, Allah dan Roh Kudus berdiam di dalam hati kita, maka hal inilah yang akan bisa mengontrol kita untuk mengorom diri, membatasi tangan kita untuk tidak melakukan dosa, membatasi mata kita untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak benar, membatasi mulut kita untuk mempergunakannya dengan baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, sebagai orang yang benar, kita sebagai umat tebusan Allah
Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita bahwa orang yang telah dibenarkan, orang yang telah menerima anugerah atau karunia Roh Kudus, maka berikanlah dirimu dikuasai oleh Roh, sehingga mata kita tidak menguasai kita, tangan kita tidak menguasai kita, tetapi biarlah Roh yang menguasai kita, sehingga tidak mempergunakan tubuh kita untuk kesesatan. Di dalam perikop kita hari ini, sesungguhnya Yesus juga sudah menggambarkan atau menjelaskan bahwa upah dari penyesat itu, upah dari dosa adalah maut atau kematian kekal. Dalam perikop kita hari ini, Yesus menggambarkan bahwa neraka itu adalah benar-benar siksaan kekal. Sebagaimana dalam ayat 44 dikatakan, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Bagaimanakah kita membayangkan ini? Suatu tempat yang apinya menyala-nyala, tetapi ulat atau apapun yang kita lemparkan ke dalam api itu tidak mati. Dan hal yang paling tidak bisa kita pikirkan, dia membusuk tetapi tidak mati. Sebab dalam ayat yang ke-46 dikatakan, di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Bahkan dalam ayat 48, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Artinya saudara-saudari, gambaran daripada neraka ini bukan mau menakut-nakuti kita, tapi hal ini mengingatkan kepada kita supaya kita jangan berleha-leha dengan hidup kita, supaya kita juga jangan mempersembahkan tubuh kita untuk kesesatan atau melakukan dosa yang tidak Allah kehendaki. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di bagian yang kedua di sini firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita hidup menjadi berkat, memiliki rasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika manusia di dalam kandungan, bahkan setelah lahir, hidup kita tidak pernah bisa terlepas dari garam. Yesus sering mengatakan kepada murid-murid, kepada orang banyak, bahwa kamu adalah garam dunia. Hal ini sesungguhnya menjelaskan bahwa dari lahir kita, di dalam kandungan kita, bahkan pada masa tua, bahkan sampai mau mati pun, setiap orang harus membutuhkan garam. Jikalau ada orang yang hidupnya tidak mengkonsumsi garam sedikit pun, maka tidak lama itu akan mati. Hal ini menggambarkan bahwa inilah hidup orang yang benar. Inilah hidup orang yang percaya. Yesus mengajarkan bahwa kita harus hidup menjadi berkat, memiliki rasa. Jadi setiap orang yang sudah dibenarkan, yang sudah menerima anugerah Roh Kudus yang berdiam di dalam hati kita, maka kita harus menjadi garam, menjadi berkat. Sebab dalam ayat yang terakhir dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Ya, kalau kita ibaratkan, contohnya istri di rumah atau seorang ibu yang memasak di dapur, jikalau lupa menaruh garam, maka itu tidak akan enak. Bahkan mungkin tidak ada orang yang mau memakan karena tidak memiliki rasa. Demikianlah dengan hidup kita. Dapur daripada orang benar adalah Allah.
Sesungguhnya Allah telah meresep kita dengan penuh rasa. Tetapi jikalau rasa yang diberikan Allah ini tawar daripada kita, maka kita juga tidak akan berguna bagi orang banyak. Dan Allah tidak menginginkan hal ini. Orang-orang juga tidak menginginkan kita tidak memiliki rasa. Jadi saudara-saudari, dalam hal ini Yesus mau mengajarkan kepada kita, sebagai pengikut Kristus, sebagai murid-murid, harus memiliki manfaat, memiliki rasa, tahu teladan dalam hidup. Dan satu hal lagi, sebagai orang yang hidup dalam penyertaan Allah. Dalam ayat yang terakhir juga dikatakan, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Pada saat ini, banyak orang yang sulit untuk berdamai. Sering karena rasa sakitnya hati kita, oleh karena perbuatan orang, oleh karena ucapan orang, sehingga kita tidak bisa berdamai. Kita tidak mau berdamai. Dalam hal ini, Yesus juga mau mengingatkan kita bahwa hidup orang yang tidak mau berdamai berarti hidup yang tidak memiliki rasa, hidup yang tidak mau menjadi berkat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Allah pada saat ini mengingatkan kepada kita supaya marilah kita hidup dengan benar sebagai pengikut Kristus. Artinya, jikalau kita benar-benar hidup di dalam kebenaran itu, tentu kemanapun kita pergi, baik di tengah-tengah keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, atau dalam pekerjaan kita sekalipun, kita akan menjadi berkat. Kita akan dibutuhkan orang lain, sebagaimana setiap orang di dunia ini membutuhkan garam. Kita akan menjadi berkat bagi orang lain, sebagaimana garam memiliki rasa. Demikian juga kita memiliki manfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, inilah yang Allah harapkan. Dan inilah yang diharapkan oleh setiap orang di dunia ini. Marilah menjaga kualitas kita masing-masing. Jikalau Allah sudah menciptakan kita sedemikian rupa dengan penuh rasa, tunjukkanlah rasa itu, sehingga setiap orang semakin terberkati dan lewat hidup kita banyak orang yang bertobat. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara kita semuanya. Amin.